Iya, silakan 2 menit, silakan teman-teman di follow. Mudah-mudahan beliau bisa buka koma lagi dengan akun ini dan beliau bisa menggiring saudara-saudara kita yang non muslim yang mau belajar, menggiring dengan baik, memberikan hikmah sehingga mengantarkan mereka kepada muslim. Kita sapa Imanur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Apa bang mau pesan skincare? Ini saya dari Madura, Gurunda. Siap, Madura. Saya sudah lama sekali ngikuti Bang Zuma sama-sama apologet Islam semua. Sudah kurang lebih 4 tahunan saya ngikuti, cuma saya nggak berani naik. Saya orang awam, saya nyimak-nyimak aja jadi Bani Taiping. Masya Allah, luar biasa. Makasih ya Bangku ya. Semangat Bang Zuma, semua tanpa terkecuali. Siap. Amin, makasih. Semoga Kola, kalama itu lain dengan kola. Kalimah. Ya, kalimat. Kalama tulis kan kata dasarnya kalama. Dengan kola. Enggak lah, beda lah. Kalimah tunggal, kalam beda lagi. Kalimah jamaknya kalimat, pakai tamar buto. Bukan begitu. Kalam jamaknya kalimun. Kalau kalimatullah itu tak terbatas. Tapi kata kola terbatas. Kaulah kita pakai Allah artinya kita pakai linguistik dulu. Jangan ditambah. Ibnu Kalam kita pakai linguistik dulu. Kalau misalnya kalimah itu bukan tak terbatas. Kalimatullah itu kalimah kata dari Allah itu. Enggak salah. Itu kan bahasa Arab. Kalimat itu tak terbatas, sifatnya tak terbatas. Sedangkan qala nanti mudah-mudahan ada ahli nafsari yang dengar kita punya perdebatan ini. Boleh. Ya, supaya mereka bisa mengkoreksi yang mana yang benar, saya atau Anda. Kan jelas dalilnya dalam Al-Quran, jika semua ranting-ranting pohon itu diambil, air di laut, tidak mampu menulis kalimatullah. Jadi kalimatullah itu tak terbatas. Yang terbatas qala, seperti yang tertulis dalam Al-Quran itu qala. Begitu, bro. Tidak terbatas tapi diciptakan, itu gimana konsepnya? Ya kan bisa saja Tuhan menciptakan sesuatu juga yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Kenapa kola terbatas? Kola terbatasnya gimana? Kola terbatasnya? Terbatas itu misalnya kalau tak terbatas, misalnya menyangkut ruang saja, dan waktu. Tapi kalau kola itu melebihi ruang dan waktu itu, masih ada tak terbatasnya yang lain, masih kalah dengan kalama masih kalah sekalipun dia tak terbatas. Kalau kola? Kola itu kan perkataan. Al-Quran itu terbatas. Itu apa yang tertulis dalam Al-Quran itu kaulan, perkataan. Waduh. Itu harus. Apa yang tertulis dalam Al-Quran kola katanya? Ya sudahlah. Kola Allah dong gitu. Jadinya Al-Quran itu kola Allah dong, bukan kalamullah. Ya, dia masuk kalamullah. Setelah dia dijadikan Al-Quran, harus kita mengatakan kaulan, perkataan Allah. Iyalah. Masih belum paham. Enggak, gue ngerti. Ini apa namanya itu sebenarnya? Alhamdulillah, kalau paham alhamdulillah. Iya, ngerti gue maksudnya kemana gitu. Karena mengenai perkara goiru makhluk juga ya. Bukan gini maksudnya. Lebih baik baca Al-Quran dan perhatikan perkataan-perkataannya itu, baru bisa pahami itu persoalan itu ya. Iya. Jadi gini, goiru makhluk dalam Islam itu kan nggak ada di Al-Quran juga gitu kan? Iya nggak? Ya, tidak ada masing-masing. Itu kan dalil akalnya dari Konsili Nisea. Makanya tidak usah di Islam membahas itu. Makhluk, tidak usah. Orang Yunani semua mana mereka pakai bahasa Arab? Itu bukan orang Arab itu. Kok makhluk Konsili Nisea? Ya kan dimulai di situ timbulnya, bro. Makanya bermasalah itu ulama yang tidak mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Loh,
Di dalam Konsili Nikea belum ada goiru makhluk gitu. Goiru makhluk itu baru ada di Islam. Di Islam itu baru ada. Enggak. Di dalam Konsili Nikea itu baru pencipta atau ciptaan gitu loh. Ciptakan. Athanasius. Arius mengatakan firman diciptakan. Nah itu Karena gitu loh. Goiru makhluk itu bukan pencipta, bukan ciptaan. Goiru makhluk itu bahasa lainnya sifat. Goiru makhluk itu ada di zaman. nggak ada. Athanasius sama Arianus bahas itu, mana ngerti mereka berdua. Ya kami Goiru makhluk itu bukan ciptaan. Goiru makhluk juga bukan pencipta. Nangkep sampai sini? Nangkep nggak? Tidak salah cara menjelaskan cara. Jadi di Islam itu ketika mengkategorikan sesuatu ada 3. Pertama adalah kholik gitu kan, pencipta. Lalu kemudian kedua ada makhluk, ciptaan. Lalu yang ketiga ada goiru makhluk. Imam Ahmad bukan pencipta, bukan ciptaan gitu loh. Kenapa? Nah, apa ini bukan pencipta dan bukan ciptaan? Sifat yang melekat kepada kholik atau melekat kepada makhluk. Masa kayak gini nggak nyampe? Ini kan disangkanya Ibnu Kalam goiru makhluk itu ciptaan dia. Disangkanya Ibnu Kalam ini goiru makhluk itu pencipta katanya. Tidak, saya mengatakan begitu. Itu pinter, itu baru pinter. Mengatakan begitu Athanasius. Athanasius mana ada? Athanasius nggak pernah bahas goiru makhluk, nggak kesana. Ini mengenai kholik makhluk, goiru makhluk itu membahas mengenai hakikat dari segala sesuatu yang ada gitu loh. Belum gitu lengkap, ya. Belum lengkap caramu membaca konsili, belum lengkap. Baru satu kau pahami dulu, goiru makhluk tidak dibahas di Konsili Nikea. Goiru makhluk tidak dibahas di Konsili Nikea. Konsili Nikea bahas mengenai status Yesus. Apa pengertiannya goiru makhluk? Goiru makhluk itu sifat. Aduh. Aduh. Bukan makhluk, gairu bahasa Arab, gairu makhluk. Bukan makhluk. Iya, bukan makhluk itu, bukan Arab. Iya, goiru makhluk itu bukan holik, bukan makhluk. Dia pencipta. Oh, salah. Iki loh. Nah, itulah makanya Ibnu Kalam belum ngerti gitu loh. Bukan pendapat saya. Athanasius nggak ada bahas goiru makhluk. Ini kenapa dibawa ke Nikea? Ini goiru makhluk. Ini goiru makhluk istilahnya para ulama-ulama dari Arab. Konsili Nikea orang-orang Yunani. Ya, di mana nyambungnya antara Arab sama Yunani? Belum ada WhatsApp dulu, belum ada WhatsApp. Gimana nyambungnya? Ya, betul. Sekarang kenapa Imam Ahmad bin Hambal ditangkap? Di penjara. Loh, kok jadi ke situ? Itu membahas mengenai kalam. Berarti kamu kurang literatur. Enggak, maksudnya ini kan lu bahas Konsili Nikea. Ibnu Kalam bahas Konsili Nikea, tiba-tiba ke Imam Ahmad ditangkap. Ya, kan hubungannya Konsili Nikea sama Imam Ahmad ditangkap apa? Ini kan berabad-abad bedanya. Jauh bersambung terus dari mulai Konsili Nikea sampai ke Imam Ahmad bin Hambal. Nggak ada. Konsili Nikea itu bahas Yesus. Kalau Ibnu Ahmad itu membahas mengenai sifat kalam, sifatnya Al-Quran gitu loh. Al-Quran itu firman Allah, Yesus orang. Teologi Kristen. Sampai tersedak dia loh, Ya. Coba paling goblok itu berhadapan dengan orang yang kurang membaca literatur. Saya tidak mau. Nah itu ya benar, setuju. Makanya gitu, gua nggak tahu Ibnu Kalam baca literatur apa. Konsili Nikea ada Imam Ahmad di penjara, itu gua nggak ngerti itu. Mana dia? Wah, hilang. Tetap ya tuh makanya Ikhwan mau yang muter-muter ngeyel kayak gimana juga ujung-ujungnya emosi sama Kores gitu loh. Kasihan Kores, lu gak kasih dia sampai tersedak dia. Aduh. Tadi pas gue berhenti sebentar dia ternyata emosi, marah, dia keras-keras ngomongnya. Waduh, kasihan. Tersendak dia tadi sampai Geblek anjir. Goiru makhluk dibahas di Konsili Nikea, buset. Baca apa dia? Enggak, kalau kayak gini kan jatuhnya jadi gue kayak ngebela Tritung jadinya kan. Sampai marah. Jadi gitu Ikhwan. Kalian kalau Kores udah maju slow bae, bre. Mau orang muter-muter kayak gimana, gue makin muter-muter gitu.
Dia muter-muter, gue jadi Beyblade, tau gak lu Beyblade? Yang ditarik, muter dia, gitu loh. Jadi Beyblade gue. Kasihan tadi sampai dia kayak gitu. Gitu ya dia? Oh nggak tahu bagian itu ya. Emosi kabur. Dibilang Kores nggak baca literasi. Literasi mana? Bahas Konsili Nikea sama Imam Ahmad. Bersambung. Iya, oke. Buku mana tuh yang Konsili Nikea bab berapa langsung Imam Ahmad? Kan nggak ada. Alah. Sampai tersendak dia loh. Sampai tersendak loh. Lu nggak gitu ya. Itu udah susah apa sih tuh, kasihan nih. Paru-parunya nih copot satu lagi. Sampai tersendak, aku nggak tega. Nah, kita bahas lagi, ini menarik Ikhwan, Ghairu Makhluk ini ya. Ghairu Makhluk itu sangat menarik karena ini tidak ada di teologinya Kristen gitu. Karena di Kristen itu cuma dua dia. Dia cuma dua. Dia kalau nggak pencipta, ciptaan. Sedangkan di Islam ada 3. Kalau bukan holik dan makhluk, ada Ghairu Makhluk. Nah, Ghairu Makhluk inilah yang nanti sifat yang melekat, tergantung kemana dia gitu. Kalau dia melekat kepada holik, maka dia menjadinya menjadi apa sih namanya tuh? Lawannya kodo tuh apa sih? Kekal, jadi kekal. Nah, kalau misalnya melekat kepada makhluk, dia menjadi apa? Menjadi tidak kekal gitu kan. Nah, sifat inilah yang sebuah konsep visioner yang menjelaskan ketuhanan secara komprehensif. Itu adanya di Islam gitu, Bre. Makanya salah banget orang-orang yang menuhankan sifat Tuhan gitu. Bahkan ya Ikhwan ya, ini gua keras ngomong. Lu menuhankan nama itu salah loh. Lu harus menuhankan keberadaannya. Yang dituhankan itu zatnya, keberadaannya gitu loh. Jadi zat yang maha tinggi itulah yang kita tuhankan. Siapa nama zat yang maha tinggi? Tuhan yang maha benar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu my bre. Beautiful. Islam doang yang punya gini, Ikhwan. Makanya gue betah di Islam. Mana ini Unik Riva? Lu kalau ngomong pelan-pelan Kores sampai keselak tadi ngapan sumpah. Lu gak lihat ya? Iya, aku gak lihat dia keselaknya, oi. Ya, oh gitu, ada gitunya dia. Anjing. Aduh, kasihan ya, meninggal pas ini. Viral itu kalau meninggal. Aduh, gua gak tega tadi tuh sampai ya ampun Kores, lu orang tua lagi ngomong lu hembat aja terus. Gua makan anjir. Sampai ngap-ngapan ya. Lanjut aja Jelas, lanjut mau bahas apa? Lanjut aja. Nah iya. Mantap. Ini roomnya anti rungkat ya? Ya anti rungkat, lu ngomong bebas, ya. Tapi nggak bebas juga sih maksudnya. Ya, jangan terlalu bebas gitu ya. Ya bebas sih. Zat maksudnya. Apa? Zat kimia enggak? Zat yang satu-satunya zat gitu. Jadi bukan kayak di Kristen ya. Ini mohon maaf, Kristen itu kan hakikat ya. Hakikatnya Allah gitu. Nah itu kan kalau hakikat itu apa? Jenis ya. Hakikat itu kan jenis tuh. Jadi kalau misalnya dalam satu jenis ada tiga pribadi gitu, nah itu jatuhnya ya 3 jadinya gitu, bukan 1 itu. Nah sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang maha tinggi, hanya dialah zat yang maha tinggi. Nggak ada lagi zat yang sama seperti dia, itu nggak ada lagi gitu. Hanya Allah saja gitu. Jadi nggak ada itu misalnya ada ruh. Ruh itu merupakan zat yang sama dengan Allah. Enggak, beda bre. Atau ada malaikat, enggak, beda juga. Manusia apalagi, iblis apalagi, enggak gitu. Berbeda dengan Kristen gitu. Kalau Kristen kan ada zatnya namanya Allah gitu. Allahnya bukan, iya, nama zatnya Allah, lalu kemudian Allahnya ada 3 gitu. Nah itu ya 3 jatuhnya gitu. Terus kalau misalnya dibilang zatnya roh. Nah, roh ini ada Roh Kudus. Ada juga kalau kita baca Perjanjian Lama roh najis. Gitu. Ada juga roh tenung di Perjanjian Baru. Wah, anjir. Kok bisa ada zat yang sama dengan zatnya Tuhan gitu. Nah, ini makanya di situ jatuhnya sesuatu yang ada samanya itu bukan Tuhan dalam Islam. Gitu, bre. Terus zatmu siapa yang nyiptain? Zat gua, keberadaan gua. Ya yang menciptakan zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Jadi untuk Kristen yang
Kristen-Kristen yang di bawah kayak Ropan, Marpaung gitu, yang nggak ngerti bahasa Arab, walaupun kitab kalian banyak sekali menjiplak istilah-istilah bahasa Arab. Zat itu dalam bahasa Indonesianya artinya keberadaan gitu, keberadaan zat itu. Nah, jadi kalau misalnya zat yang maha tinggi dalam bahasa Indonesianya keberadaan yang maha tinggi kayak gitu. Bum bam bum, alo poligami. Alo poligami, alo sah alo. Terus alomu siapa yang nyiptain? Nggak ada yang bisa nyiptain gitu. Karena Allah itu adalah yang maha pencipta gitu. Segala sesuatu yang kita sekarang itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang pagan itu Allah yang menciptakan. Gitu. Jadi misalnya ada berhala nih, dia berkelamin, ada penisnya gitu. Lalu disembah-sembah sama orang, disangka sebagai penyelamat. Nah, itu tuh berhala dalam Islam. Dan si berhala ini itu Allah yang menciptakan. Gitu. Ini jangan sakit hati, ini memang begitu. Al-A'raf ayat 194. Jadi gampang banget kita untuk tahu itu berhala atau bukan gitu. Pertama kita lihat ada kelaminnya nggak. Kalau ada kelaminnya itu berhala fix. Karena Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha suci, maha kudus itu tidak berkelamin. Gitu. Jangan sakit hati, bre. Jangan sakit hati. Iya, salam dua rob juga. Edis mengakui kalau karena tahu nggak, Edis mengakui kalau Nabi kita Muhammad SAW kalau ditaruh di Kristen dia itu penguasa langit dan bumi setara Allah Bapa. Tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Aku nggak dengar sih kalau yang itu. Kalau yang aku dengar dia bilang Tuhan dia 3. Dengerin dulu. Sama Goldian tuh, Tuhannya 3 katanya. Wah, ini gitu seru ya. Tuhannya 3 dia bilang gitu. Wah. Iya. Ini nih. Tuhannya 3, makanya diprotes sama orang Kristen yang lain. Di sini aliran apa dia katanya? Kok bilang Tuhannya 3? Ini mau. Ada kemarin. Baru itu. Si Bom sama Ibu Preti itu sampai ngegibahin si Edis. Nah ini nih. Ya coba. Ini kan dia kan bilang tuh apa Tuhan siapa yang adalah mayat, nanti dia jawab sendiri. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Bisa nih. Raja blunder. Iya katanya. Nabi kita ditaruh di Kristen penguasa langit dan bumi. Iya katanya. Di dalam hadisnya begitu. Oh anjir. Edis lu tuh jagoan. Si jagoan. Gitu. Abur sama gua mah gak berani lagi dia debat. Nggak akan berani dia, makanya dia nyari yang awam-awam aja. Cuma nggak apa-apa. Gini. Bunda Rahma semuanya ya. Salam kenal semua. Saya orang NTT Sumba Barat Daya. Dan pertama yang ditanyakan oleh Bunda, kenapa jadi mu'alaf? Oke, saya akan ceritakan kenapa saya mu'alaf. Yang pertama, saya sangat tidak percaya jika Tuhan itu dilahirkan dari seorang manusia. Nah, Tuhan sendiri menciptakan manusia dan tidak mungkin ada manusia yang melahirkan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saya sangat tidak percaya jika Tuhan itu disalib, dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri. Apakah ia mungkin Tuhan yang maha besar yang kita katakan maha besar, maha perkasa? Kan Bun, Allah. Ya, jadi kenapa saya jadi mu'alaf seperti ini? Karena apa yang saya katakan tadi tidak akan masuk di akal jika Tuhan itu menjadi maha lemah, maha kecil. Lalu apalagi Tuhan itu dilahirkan dari ciptaannya sendiri. Karena kita katakan Tuhan itu maha besar, maha perkasa, bagaimana mungkin Tuhan itu maha kecil, maha lemah? Tidak akan mungkin. Apalagi Tuhan itu menyerupai ciptaannya sendiri. Tidak akan mungkin saudara kalau kita menggunakan akal untuk kita berpikir. Nah, yang ketiga, kenapa saya jadi mu'alaf? Karena Tuhan itu, bagaimana mungkin Tuhan itu tempat kita bergantung, tempat kita minta ampun kepada Tuhan itu sendiri. Bukan sebaliknya Tuhan yang digantung di tiang salib itu sendiri.
apakah masuk akal kita ketika kita berakal? Tidak akan mungkin masuk akal kita Tuhan diperlakukan seperti itu. Tuhan yang maha besar, bagaimana mungkin dia dikutuk? Contohnya yang ada di Galatia 3:13. Nah, yang pertama saya menggunakan akal untuk saya berpikir, lalu saya membaca Bible itu sendiri. Nah, ketika saya mendalami Bible itu, bukan iman saya semakin kuat, justru iman saya itu semakin lemah, semakin goncang lah, boleh dikatakan iman saya semakin goncang gitu ya. Karena di dalam Bible itu sendiri banyak sekali ayat-ayatnya yang kontradiksi, yang sangat tidak masuk di akal saya. Nah, dan saya perlu ketahui teman-teman semua yang penonton di bawah, bukan karena saya menikah jadi mualaf, bukan. Karena saya sendiri yang memikirkan, menggunakan akal sehat saya untuk berpikir. Jadi sehingga saya jadi mualaf. Dan yang saya katakan lagi, saya dulu memang saya takut ya, saya menikah di Kristen itu. Karena apa? Di dalam Bibelnya itu nggak masuk di akal ketika kita membaca Bible itu. Apalagi mohon maaf ini ya, ada kata-katanya yang jorok-jorok. Nah, saya berpikir ketika saya menikah masih di Kristen, otomatis keturunan saya jadi Kristen. Sedangkan ajaran ini tidak masuk di akalku, ya kan? Masya Allah. Jadi saya nggak mau saya menikah. Nah, setelah saya mualaf, alhamdulillah saya ketemu suami saya memang Islam juga, maka sempurnalah hidup saya, keturunan saya jadi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan untuk bicara. Silakan Bunda, nanti saya kalau ditanya lagi Aku mau saya sampaikan sama si Zuma ya, boleh ya? Belum ada izin Bang Heron, belum Jadi ada. begini, Beliau ada tamu. Ini kedua Coba, kali Pak. aku sampaikan kepada si Zuma ini, yang beberapa minggu Bentar Bang Heron, nanti Artinya main matiin mikrofon ini. Bang Heron, nanti ada gurunda baru kau sampaikan Bang ya. Karena belum, tunggu paling 5 menit lagi. Ada tamu beliau. Izin ya. Jadi saya sedikit Putri Sumba ya. Itu pembohong, itu pembawa kabar buruk dia itu. Ya nanti dikasih Iya. bukti ya. Saudaranya di Sumba ada pendeta ya. Masih ada pendeta saudaranya ya, Mbak Putri. Iya. Begini Bunda Rahma, izin sedikit, kalau mana tahu lah ada penonton yang orang dari Sumba, bagaimana kalau saya pakai ngomong Sumba sebentar aja biar mereka ini paham. Boleh aja. Silakan. Oke. Jadi kemudian penonton di bawah nih ya wali go Sumba. Kalau pandai nggak nih petikin gue, jadi pandai ya wali go Sumba. Jadi nggak ada berbohong di sini ya, saya orang Sumba. Saya orang NTT ya, jadi saya sudah bahasa Sumba tadi. Kalau ada penonton di bawah, saya orang Sumba saya bilang, ya, begitu saudara. Saya di Islam nggak ajarin kita untuk berbohong saudara, ya. Tidak mungkin kita diajarin di Islam itu ada berbohong, tidak ada. Ketika kita mualaf, kita akan katakan mualaf, dan ketika kita Kristen akan kita bilang Kristen, karena kami di dalam Islam tidak diajarin untuk berbohong. Begitu saudara ya. Dan itu saudara yang pendeta udah Saya bertobat. menilai itu dari Putri Sumba itu, saya kira banyak drama dia ya banyak drama. Sekarang saya tanya, izin saya sedikit Bunda. Saya mau tanya sama saudara ini dari mana ini saudara ini? Bahasa Sumba itu berbeda-beda, unik. Iya, dari mana? Jadi Anda dari mana ini saudara? boleh ya? Ini dia dari SPD, tapi pedalamannya lagi itu bahasa yang berbeda-beda. Kami itu yang dari empat kabupaten itu ada berbeda-beda lagi. Kecamatan, setiap kecamatan ini punya bahasa. Saudara, kau ditanya, kau di mana, dari mana asalmu, dari mana kau Bang Heron? Gak perlu aku kasih tahu begitu. Gak perlu aku kasih tahu. Gak ada gunanya aku sampaikan. Terus kenapa kau sangsi dengan pernyataan? Iya, kenapa kau sangsi? Iya, karena aku paham. Aku paham bahasanya dari mana itu. Ini. Tadi sudah diakuinya. Aduh, Berbi Ya, dari ini. Ya, selamat sore. Saya Kristen. Iya, Mbak, selamat sore. Wih, pakaiannya ya, Ini cantik ya. caranya itu aku turun ya. Karena kau nggak mau diam, sudah aku bilang gurunda sebentar. Lagi ada tamu. Tolong kau pahami. Kau dihargai Bang, sabar. Atau kau sama saya diskusi, mau sama saya atau sama Putri?
kau mau diskusi sama atur orang. Ya Abang Allah, Errol ini nggak sabar Bu, nggak sabar dia Bunda. Sebentar dia naik, bentar lagi naik ya teman. Silakan, Gurunda belum monitor kayaknya ya. Jangan turun dulu Mbak Putri ya, biar ngobrol sama Gurunda. Baik, Berbi, silakan Mbak Berbi mau ngobrol sama saudari kita yang mualaf ini, silakan. Boleh. Silakan. Kenapa dia? Salam kenal Mbak Putri. Ya, salam kenal, saya orang Sumba NTT Mbak. Iya. Kalau boleh tahu, kalau Anda dulunya Kristen atau Katolik ya? Katolik. Mantan Katolik. Rosaria Maria tahu? Bentar. Ya? Dosa Rosario Maria tahu? Tahu? Salam Maria tahu? Bapak kami Maria. tahu? Ya. Coba tahu. disebutin dosa Marianya. Tunggu saya izin dulu sama Gurunda saya. Bunda Rahma, bolehkah saya minta maaf dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apakah salah kalau saya membaca itu Bunda? Enggak sih. Yang penting tidak diyakini kan, hanya untuk membuktikan ke saudara Birbi. Tidak diyakini lagi kan, hanya untuk mengutip. Silakan. Iya Bunda, iya. Yang pertama saya minta maaf dulu ya. Astagfirullahaladzim. Oke, saya baca salam Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan sekarang waktu mati. Amin. Udah percaya kan Berbi? Iya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Kalau kitab Taurat ada apa aja Mbak Putri? Udah tadi itu dibacakan, kok kenapa nih? Silakan diskusi aja. Oh ya, tadi kan Mbak Putri bilang kalau misalnya nikah Mbak Putri kan kalau menikah secara Kristen bilangnya tadi nggak masuk di akal. Mbak tuh kenapa? Takutnya kenapa? Iya, takut. Kenapa Mbak? Saya langsung aja begini ya. Boleh. Apa namanya? Berbi, apa namanya Bunda? Berbi. Iya, Berbi. Berbi. Begini Mbak, saya langsung aja ya. Ini mohon maaf ya. Karena saya ketemu ayat di Amsal 7:18 dan yang kedua di Yeskiel 23. Dari 22, 23. Nah, itu yang saya takut dan banyak lagi. Begitu saudara. Isinya apa Mbak? Saya menghargai penonton ya, karena kan itu ayat bagaimana Bunda Rahma, saya baca ya. Bacain, nggak apa-apa. Dia ragu nih, ternyata dia ragu. Nggak apa-apa. Istighfar sebentar, istighfar. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Apa dia aja yang buka terus dia baca aja apa Bunda Rahma? Boleh. Saya sudah kasih ayat kan. Saya ketemu ayat di Amsal 7:18-19 gitu. Lalu di Yeskiel 23. Itu yang saya ketemu, makanya saya mengatakan saya takut ketika saya menikah masih di Kristen karena ajaran ini nggak masuk di akal kita. Contohnya ini, Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan tapi dikatakan Tuhan. Karena Yesus di Matius 11:25, kalau memang Yesus ini Tuhan di Matius 11:25, kenapa Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi kata Yesus itulah Bapa, bukanlah Yesus itu sendiri. Loh, kemana Bunda? Kok sudah turun? Mana dia naik lagi? Mbak siapa tadi? Mbak Berbi, kepental kali. Naik lagi Mbak Berbi. Itulah mereka ya. Dia nggak tahu isi Bibelnya. Dia mesti buka dulu. Ngeri kali isinya ya. Astagfirullahaladzim. Ini kan persambalan kan, persandalan kan. Iya. Dan boleh saya mengatakan di sini bahwa di dalam Bibel mereka, karena Kristen-Kristen ini saudara saya ini takut membaca Bibelnya. Amsal berapa tadi saya udah mau buka, udah di Amsal 7:18.
Oh, dia buka data netizen. Netizen bilang dia mau merungkat. Aduh, netizen jahat deh. Sabarlah netizen di bawah, sabarlah, kesian itu. Mungkin dia buka data mungkin. Kalau nggak Bunda Rahma, kalau nggak bisa dia tuh. Biar dia tahu. Selama ini nggak tahu dia. Biar dia lihat. Oh, gimana? Saya mau ngomong di mute terus apa nggak dengar si Amsal? Ya Allah, Bun. Kalau kamu ke perpustakaan nggak kedengaran suara Mbak Cantik. Iya, jadi tidak ada Amsal 7 ayat 16 itu tentang perkawinan. 18. Amsal 18, Mbak. Ya Allah, bermodal kayak jadi debater. Beli HP, jangan. Aduh, ya Allah. Amsal 7:18, Mbak Berbi. Yeskiel 23. Itu tentang masih kurang. Itu biasanya kalau Amsal, kalau kamu baca konteks dari awal sampai akhir, konklusinya itu bagian bawahnya. Jadi selalu dia ada perumpamaan, sama seperti karena orang Israel itu selalu memakai perumpamaan, bahasa puisi, sama seperti Al-Quran. Coba dibaca Al-Quran enggak? Ya, coba baca Mbak. Kalau saya baca out, suara saya masih kebaca nggak ini? Kalau saya keluar dari aplikasi. Oh, gitu ya. Oke. Di mana ya aku yang buka ya? Atau tunggu saya bayar. Tanganku lagi bekerja ini Bunda, mohon maaf, tanganku kerja. Iya lagi. Betul. Tapi Mbak, ada di Malaysia saya. Kalau di Islam itu nggak ada yang namanya pernikahan loh. Pernikahan itu artinya penetrasi, hubungan antara pria dan wanita yang disepakati bersama dalam mahar tertentu, dalam waktu tertentu. Jadi 3 menit aja bisa kawin, bisa cerai. Mbak, ini bunyinya Begitu, kalau di pernikahan Kristen nggak seperti itu. Di perkawinan orang Kristen itu sekali dan seumur hidup. Kalau Anda takut sama pernikahan sekali dan seumur hidup, kayaknya agak aneh ya. Sabar Mbak, seperti itu ya. Sabar ya. Kalau logikanya gitu loh. Kalau pernikahan Kristen itu lebih suci, karena kalau pernikahan Kristen itu emang kamu kan kita mau baca dulu. Iya, dibacakan dulu. Kalau nanti kita ke pernikahan nanti setelah dibacakan Amsal dulu supaya nggak bilangin saya memframing gitu loh, kabur lagi. Aduh, parah kan. Naik lagi. Kalau kita ke pernikahan Bunda Rahma, kalau pergi ke pernikahan tambah mencret nanti. Saya bertanya di Bible ada nggak cara-cara menikah? Kalau di Islam jelas ada cara-caranya untuk menikah itu sendiri. Nah, ketika akhir balik perempuan itu ataupun dikatakan ketika perempuan itu datang bulan maka bolehlah dia menikah. Itu cara di Islam, ada cara-cara semua, ada saksi 3 orang. Nah, kalau saya tanya di Kristen itu ada nggak cara-cara menikah di dalam Bible itu? Justru nanti mencret lagi tuh kalau saya ke situ nanti. Jadi benar. Masya Allah ya. Jadi teman-teman, bila kalian mempergunakan akal, insya Allah akan mendapatkan kebenaran. Mbak Putri Sumba ini. Ya, dia pergunakan akalnya. Coba ceritakan ketika bergereja sebelum mualaf, coba apa dimarahi sama kakaknya atau pendetanya? Coba dikisahkan dulu. Oke, yang pertama Bunda. Oke, yang pertama saya tanya sama romo saya, karena di Katolik itu dipanggil romo ya. Kalau di lain itu dipanggil pendeta gitu ya. Nah, saya menanyakan satu ayat di Yohanes 17 nomor 3. Saya tanyakan sama Bapak Pendeta saya untuk menjelaskan ayat itu. Karena ayat itu kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu perkataan di Yohanes 17 nomor 3. Ketika saya tanya pendeta saya, jelaskan ayat itu, tolong jelaskan apa maksudnya di situ. Nah, ketika saya bertanya, Bapak Pendeta saya bilang jangan dibahas itu, jangan ditanya-tanya ayat itu, imani aja, asalkan kamu percaya Yesus itu Tuhan, maka dosamu sudah ditebus katanya. Lah, ini kok tambah gabrul ini. Masa buat jahat bagaimana dengan percayanya Yesus itu Tuhan, dosamu sudah ditebus? Kan tambah aneh saya berpikirnya. Kita yang berbuat dosa bagaimana mungkin dikatakan itu Yesus yang menanggung dosa, Tuhan itu yang menanggung dosa?
Bagaimana itu kan nggak masuk di akal gitu loh. Jadi yang kedua saya kabur masa pengakuan dosa setahun sekali itu ada pengakuan dosa di dalam Katolik itu sendiri ya, pengakuan dosa kepada Romo. Nah, kenapa saya kabur? Saya bertanya nih, Bapak Romo, kenapa kita ini mengaku dosa kepada manusia? Bukankah lebih baik kita mengaku dosa kepada Tuhan langsung? Apakah Bapak Romo ini bisa menghapus dosa saya? Saya bilang. Lalu diam katanya, jangan tanya itu lagi katanya. Lalu saya bertanya lagi, Bapak Romo, siapa yang ampuni dosa Bapak Romo ini? Saya kan minta ampun mengaku dosa kepada Romo. Lalu yang menghapus dosa Romo itu siapa? Saya tanya. Lah di situ saya dibentak, jangan ditanya-tanya lagi gitu kan? Jadi saya diam lah. Nah ketika saya tanya, karena Yesus ini ketika memasuki bait Allah, Yesus membasuh muka, membasuh tangan, baru memasuki bait Allah. Nah, apakah kita Kristen ini mengikuti Yesus? Gitu saya tanya. Karena kan katakan pengikut Yesus gitu kan, tapi kenapa nggak diikutin apa perkataan Yesus? Justru apa yang dikatakan oleh Yesus sangat bertolak belakang dengan apa yang Kristen lakukan hari ini, tidak sejalan dengan perkataan Yesus itu sendiri. Nah itu yang saya tanya Bunda, tapi saya selalu dimarahin. Imani aja katanya, gak pernah dijelaskan itu. Begitu Bunda. Jadi ketika di masih Katolik, ketika dia berdoa, ketika Bunda berdoa, apa yang terbayang tuh? Di depannya ada salib, terbayang apa ketika berdoa? Oh di Katolik itu kami selalu berdoa di bawah patung Bunda Maria. Karena di Sumba itu di gereja saya besar sekali patung Bunda Maria itu. Jadi kami sering bakar lilin di patung Bunda Maria itu berdoa di situ. Nah ketika berdoa itu saya berpikir, ini kok patungnya besar sekali, patungnya nggak bisa apa-apa patung ini, tapi kok disembah-sembah gitu kan? Nah di situ saya berpikir gitu. Lalu saya ada perintah hukum Taurat, 10 perintah hukum Taurat, gitu kan? Di situ jelas-jelas dilarang untuk berbuat menyembah berhala, ya kan? Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Saya mau menanggapi masalah pernikahan tadi, bisa nggak? Bentar dulu Oten. Gurunda, Putri ini seorang mualaf dari NTT. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dia tadi berdiskusi dengan Oten tapi kabur Otennya. Silakan. Ingin menyapa Gurunda katanya Mbak Putri. Bunda, silakan. Ya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Saya sedikit itu ya. Terima kasih gurunda-gurundaku semuanya, karena dengan adanya apologet seperti ini kami jadi cerdas. Jadi memanggil kami untuk membaca Bible itu, karena adanya diskusi kami selalu menonton. Masya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih Gurunda. Makasih. Jadi Bun itu keponakannya yang sering berdiskusi dengan Bunda, itu keponakan yang Kristen, bagaimana perkembangannya? Udah sering nyimak? Masih juga Bunda, tapi saya mau tarik ke TikTok, nggak mau, tetap aja masih diskusi melewati WhatsApp. Tapi mereka ini masih sekolah, masih terikat kepada orang tua mereka, karena mereka kan ada yang kuliah, tapi mereka sudah sangat meragukan karena mereka banyak menonton room diskusi ini. Jadi mereka mengatakan, kakak-kakak saya pun mengatakan bahwa ketika orang Islam diskusi dengan begitu sabarnya menjelaskan data by data oleh saudara kita yang Kristen, tidak pernah diturunkan kecuali kalau menghujat, terus kalau berisik terus baru diturunkan. Tapi kalau di bawah sopannya mereka diskusi, ya orang Islam ini begitu sabarnya untuk menjelaskan dengan data by data. Tapi berbeda dengan room sebelah sana katanya. Jadi ya insya Allah ya, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena kakaknya pendeta Gurunda. Masya Allah, jangankan kakaknya pendeta pun kalau berdialog menggunakan logika, insya Allah akan ada hidayah gitu. Insya Allah Gurunda, itulah harapan saya satu-satunya Gurunda, agar mereka semua kembali ke fitrahnya sama seperti saya.
Karena bagaimanapun Gurunda, Yesus bukanlah Tuhan. Dia hanyalah utusan, dia hanyalah penyampai firman itu sendiri. Mas. Iya, benar. Kalau yang mereka sembah itu manusia anak Maria itu masih bagus. Tapi faktanya anak Maria ketika di akhir zaman nanti pun tidak mengenal mereka ini. Berarti yang mereka sembah itu adalah pure Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan yang mereka sembah. Ya, berbeda dengan yang datang kepada Bani Israel. Iya, betul. Gitu. Jadi abang sedikit lagi karena Bunda Rahma sudah kenal saya, abang Juma, Gurunda. Jadi kakak saya itu Bunda Rahma sekarang itu Bibelnya disembunyikan karena saya menyuruh dia membaca Bibel itu sendiri. Pada akhirnya dia sembunyikan Bibel itu, gak boleh lagi dibaca oleh anak-anaknya. Bagi Gurunda, apakah satu kebaikan atau bagaimana itu Gurunda? Disembunyikan semua Bibelnya, gak boleh dibaca oleh anak-anaknya. Sebenarnya ada dua keadaan. Yang pertama ketika disembunyikan maka apa yang ada di dalam isi Bible itu tidak bisa diurai oleh anak-anak kita. Jadi yang disuapi ke mereka hanya doktrin yang justru itu tidak memberikan kekuatan apa-apa dibandingkan dengan isi Bible itu sendiri. Kedua, keadaan yang kedua, apabila dia disembunyikan, mereka aman dari berita-berita pencabulan masa lampau. Pencabulan yang tidak manusiawi seperti Lut, seperti Nabi Ayub dan seterusnya. Bagaimana diceritakan seorang wanita bersaudara adik kakak memperkosa ayah kandung sendiri, itu sesuatu yang tidak cocok untuk anak-anak. Itu nggak bagus untuk dibaca untuk anak-anak. Seperti itu, saudariku Putri. Iya. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan mereka kembali ya. Saya akan tidak akan adanya saya capek-capek juga, nggak ada capeknya saya diskusi melewati WhatsApp Gurunda. Walaupun kadang-kadang kepalaku sakit, dikasih ayat tapi mutar tapi nggak pernah menyerah saya Gurunda. Lanjut. Terima kasih. Begitulah. Kita ini agama jihad, kita memang jihad dan jihad kita itu di situ. Saya dulu pernah berdebat dengan kebetulan adik ipar saya itu kan mu'alaf tuh. Beliau dari keluarga orang-orang taat juga di agamanya. Waktu itu saya didatangkan oleh adik kandung dari adik ipar saya. Terus berdebat. Awalnya dia merasa di atas karena maksudnya dia kan anak Tuhan. Jadi percaya diri ngomong. Dia lupa kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada dia. Endingnya setelah berjam-jam kami berdiskusi, dia emosi, dia menangis, pingin teriak. Kesimpulannya dia katakan apa? Apapun yang terjadi, kesalahan apapun yang ada di agamaku, yang pasti aku mati di dalam Yesus Kristus. Jadi Bang Suma tidak bisa menghalangi saya. Saya bilang, saya nggak menghalangi, cuman kamu jangan halangi akalmu. Tapi dia bilang, tidak, saya akan mati dalam keadaan Kristen bersama dengan Yesusku. Jadi nggak perlu lagi ada debat, nggak mau lagi debat. Kita keluarga tapi nggak boleh lagi debat. Saya mati dalam Yesus, ya sudah. Jadi kami selalu ketemu, tapi nggak ada lagi diskusi karena dia sudah termakan oleh doktrin padang gurun. Begitu, saudari Putri. Iya, mantap Gurunda. Iya. Jadi sedikit satu lagi Gurunda. Siap. Abang saya yang pendeta ini, saya sudah ceritakan sama Bunda Rahma. Abang saya ini sudah tahu kebenaran Gurunda. Tapi karena perpuluhan itu dia bertahan di situ. Maka saya katakan, apa perpuluhan itu bukan itu yang kamu bawa ketika kamu mati nanti. Yang kamu meninggal nanti, satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah dosa syirik. Dosa syirik itu apa? Ketika kamu menduakan Tuhan, itu yang sebenarnya. Bukan harta yang kamu bawa ketika kamu mati nanti, hanyalah amal kebaikanmu. Saya mengatakan seperti itu Gurunda. Terima kasih. Mohon maaf Gurunda. Jadi kalau ada pendeta yang masih menjalankan perpuluhan, berarti mereka masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Karena perpuluhan itu adanya di Ulangan 18. Nah, kalau masih mengharapkan ada kebenaran di hukum Taurat dengan mempraktikkan perpuluhan, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, jika engkau mengharapkan
ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Engkau akan lepas dari kasih karunia Tuhan jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Berarti kalau masih mengharapkan perpuluhan, dengan kata lain ya Yesus Kristus harus dilepaskan karena sia-sia. Itu dalil. Itu dalil. Jadi ya seperti jemaat. Kan dikatakan oleh Paulus, jangan lagi kamu mau diperhamba. Sebab kamu ini bukan lagi hamba, kamu ini adalah anak. Berarti jemaat tidak boleh bayar perpuluhan dong. Karena perpuluhan itu adalah kewajiban dari 11 suku Bani Israel untuk menyerahkan sumbangsi 1/10 dari rezeki mereka tiap bulan ke suku Lewi. Sedangkan di Indonesia nggak ada suku Lewi, pastor bukan suku Lewi, pendeta bukan suku Lewi, dan gereja bukanlah bait suci. Gereja bukan sinagoge, gereja bukan mikdas, gereja tempatnya orang menyembah makhluk bernama Kristus. Gereja tempat kumpulnya orang yang makan makanan yang dinajiskan oleh Torah, diharamkan oleh Torah. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang yang tidak bersunat nonoknya masuk kemudian ke Yerusalem baru. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 44 nomor 9, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu yang lalu-lalu bisa aku lupakan, wahai Bani Israel. Tapi satu kesalahanmu yang tidak bisa aku lupakan, yang selalu membuat aku sakit, yaitu engkau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Itu yang ada. Jadi kalau misalnya orang Kristen masih perpuluhan, pendeta masih mengut perpuluhan, berarti masih mengharap kebenaran dari hukum Torah. Kalau masih mengharap kebenaran dari hukum Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kematian Yesus tidak berguna, malah sia-sia. Bukan, izin Gurunda, bukan mengharap kebenaran hukum Taurat, kata beliau ini. Tidak ada mata pencaharian kakaknya. Ya itu dia makanya. Iya itu dia makanya. Jadi dia antara mau perpuluhan atau dia lepas dari Kristus. Dia tahu itu, dia ngerti hukum itu, tapi karena ya panggilan perut itu jauh lebih tinggi, ya dia utamakan itu. Sebenarnya mereka ini paham kebenaran itu, tapi karena dunia, faktor ekonomi. Kenapa demikian? Adam jatuh karena perut. Semua fasilitas diberikan oleh Tuhan, tapi ada satu, yaitu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis menjadikan larangan makanan ini sebagai pintu untuk masuk merusak Adam. Nah ketika Nabi Musa turun, diperintahkan jangan ini, jangan makan ini, jangan minum itu. Iblis jadikan itu sebagai pintu untuk masuk. Apa kata iblis? Ya jangan lagi kamu taat kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kamu menjadi kuk penghambaan, tunduk kepada penghambaan. Kamu sudah merdeka. Kalian ini adalah anak merdeka. Kalian ini adalah anak-anak merdeka, bukan lagi anak hamba. Oleh karena itu, jangan lagi kamu menjadi hamba, karena Kristus telah memerdekakan kita. Di Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Engkau adalah pewaris surga. Jadi didoktrin memang untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Memang sudah didoktrin, jangan lagi kau menghambakan diri, jangan. Kau bukan lagi hamba Tuhan, kau adalah anaknya. Jadi tidak pantas lagi kau menghambakan. Nah makanya saya berani mengatakan depan pendeta, tolong tunjukkan satu prosesi keagamaan di Kristen yang diindikasikan Kristen sedang beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu nggak ada. Nggak ada. Satu pun. Ke gereja bukan menyembah pencipta langit dan bumi kalau ke gereja. Ibadah minggu bukan. Kebaktian-kebaktian itu bukan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka sedang menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu yang saya tahu. Silakan. Jadi Gurunda itu kakaknya sudah sadar bahwa apa yang diimani itu keliru. Tetapi berhubung tidak ada mata pencahariannya, dia tetap begitu jadi pendeta. Tapi Mbak Putri ini berjanji ya, kalau dia pulang, gimana Mbak Putri kalau pulang nanti ke NTT? Mbak Putri.
Kalau saya pulang Bunda, Gurunda, saya punya abang itu takut duluan dia, karena saya bilang sama dia kalau saya pulang awas aja nanti, saya bilang. Dia tahu saya menyampaikan selalu kebenaran itu, Bunda. Kami 6 orang bersaudara nih. Orang tua saya dari kecil sudah meninggal dua-dua. Selamat siang Bunda. Jadi, selamat siang. Oh, ada orang. Bentar dikit lagi Bang. Bentar lagi Bang Oten. Silakan selesaikan dulu Mbak Putri. Iya, jadi saudara saya 3 orang sudah jadi mu'alaf karena saya buktikan kepada mereka ini loh ajaran Islam yang sebenarnya, tidak seperti yang kalian tuduhkan kepada Islam itu sendiri. Saya bilang, saya buktikan kepada mereka bahwa inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Salah yang kalian tuduhkan Islam itu yang mengatakan teroris lah dan lain sebagainya. Saya katakan, saya buktikan kepada mereka, dan alhamdulillah 3 orang akhirnya mu'alaf dan 3 orang lagi masih di dalam sana. Alhamdulillah Gurunda. Insyaallah. Alhamdulillah. Lagi 3 orang Gurunda. Doakan saudara saya 3 orang supaya mereka nyusul. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih. Lanjut diskusinya Bunda Gurunda. Kalau diturunkan saya boleh juga Bunda, kalau diturunkan boleh. Sebentar Kak Putri. Ya, ini Kak Oten ya. Oten ya. Saya mau nanya ya, saya Kristen. Saya mau nanya ke Mbak Putri, kan mualaf. Bisa nggak? Tadi kan katanya dari mantan Katolik ya, Kak Putri ya. Iya, siap. Oke, artinya gini, biar jangan jadi fitnah ya. Masih ingat Salam Maria? Aduh. Mohon maaf ya Abang, tadi saya sudah buktikan, saya sudah baca tadi. Dan tanyalah Salam Maria. Coba kalau kakak memang mualaf dari Katolik. Sudah saya sudah bacakan tadi. Coba. Kami mau dengar. Bentar Bang, takutnya kan dia sekarang muslimah. Takutnya gimana itu Gurunda, bisakah? Karena dia tadi bisa. Karena kalau syahadatnya Kristen itu ya pengakuan iman, bukan Salam Maria. Iya, silakan. Sabar dulu ya, saudaraku. Bisa kita kan cuma Salam Maria itu. Siap. Gimana? Salam Maria itu kan ini sudah 2 kali pujian. Salam Maria itu kan pujian kepada. Ya, itu betul Bang Juma. Itu bukan pujian kepada, bisa membawa kita kembali ke agama yang lama kepada lagi. Maria, tetapi tolong kata Allah di situ itu diganti jadi Theos. Ya, silakan. Masalahnya saya sudah baca 2 kali nih Gurunda. Tadi saya sudah baca lagi membuktikan sama Oten yang satu itu tadi. Apa saya ulangin lagi? Aduh. Iya, tapi kata Allah itu dirubah ya menjadi Theos ya. Jangan dipakai kata Allah di dalam Salam Bunda Maria itu. Santa Maria. Saya buktikan lagi sekalian. Santa Maria Bunda Theos. Bunda Theos digantinya di sini. Bunda Theos. Iya. Kalau saya lupa nanti ingatkan ya Bunda ya. Baik. Bunda Theos itu. Iya. Oke. Yang pertama saya minta maaf dulu kepada Tuhan saya ya. Astagfirullahaladzim. Oke ya, saya baca. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah Bunda Theos tadi lupa. Saya jadi lupa ini. Doakanlah kami. Saya ulangin ya. Iya. Bunda Theos itu saya lupa Gurunda. Doakanlah kami yang berdosa ini dan sekarang waktu mati, amin. Udah. Ya, itu aja. Udah ya. Udah cukup itu. Oke, siap. Jangan ketawa kalau mau sempurna. Yang saya ini ke Bunda Theos itu yang saya lupa begitu. Ya, artinya kalau kami sih nggak ada masalah sih Kak Putri ya. Yang penting kawan-kawan di bawah lah yang menilai bagaimana tadi Kak Putri membacakan Salam Maria. Ya. Halo, selamat sore Bang. Jadi saya mau bertanya tadi ada pembahasan dari Bunda Rahma tentang bagaimana Islam menceritakan atau mengatur hukum-hukum pernikahan. Itu tadi ya Bunda Rahma ya. Perasaan Bunda Putri yang ngomong pernikahan. Oh iya, Bunda Putri tadi yang ngomong. Oke. Kenapa beliau gini yang dia sampaikan gini Bang.
Kenapa dia itu tidak mau menikah ketika Kristen? Takutnya nanti anaknya membaca Bible, di Bible itu persandalan, Yehezkiel, Amsal. Makanya dia mualaf dulu baru menikah, dan akhirnya anaknya ini alhamdulillah Islam. Ya, saya tertarik tadi Bunda bagaimana Kak Putri dan Kak Bunda tadi bercerita bahwa di Al-Quran diatur hukum-hukum pernikahan. Coba tadi bisa disebutkan tadi Kak Putri atau Bunda Rahma. Sama Gurunda aja ya. 1, 2, 3 tadi yang diatur. Bentar, sama Gurunda sih. Enggak ada aturan tuh. Nanti Bang Juma. Apolos kok Bang Kristen. Juma enggak. Bentar dulu, Oten. Apolos kok Kristen, Bang? Halo, Kristen. Oke, siap. Gantian ya, Bang ya. Biar dulu otentik. Sabar ya, Bang ya. Silakan sama Gurunda deh. Gurunda belum diskusi. Silakan. Bisa disebutkan tadi, Mbak Bunda atau Bang Juma atau Putri 1, 2, 3 hukum pernikahan yang diatur dalam Al-Quran. Izin. Iya, jadi ini kenapa larinya ke tema pernikahannya? Bukankah tema hari ini yang saya sediakan ini kurban dan tumbal? Kalau di Islam itu kan sudah tadi jelas syarat sah nikah sama Kak Putri. Syarat sah nikah memang di Islam itu ada. Dari syarat sah nikah itu dalam ilmu fikih yang diaturnya. Jadi Islam itu ada kitab fikih namanya. Kitab fikih itu mengatur bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjabarkan tentang syarat sah pernikahan antara laki dan perempuan beragama Islam dan seterusnya. Kemudian dia balik dan seterusnya. Ada wali, ada ijab kabul dan seterusnya. Itu syarat sah yang kemudian dijelaskan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan itu diutus untuk menjabarkan isi Al-Quran seperti Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, Nabi Muhammad inilah yang kemudian yang diperintahkan untuk menjelaskan. Maka Nabi yang diperintahkan kepada seluruh manusia fattabi'uni untuk mengikut kepada beliau, maka beliau yang menjelaskan syarat sah nikah tersebut. Itu di Islam. Jadi Allah menjelaskan tentang hukum utama, penjabaran hukum utama ini dijelaskan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini yang disebut as-sunnah. Jadi tidak semua hukum dalam Islam itu adanya di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan kemudian di dalam as-sunnah atau hadits. Begitu saudara. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai pernikahan di Islam ini tidak ada. Berarti izin Bang Juma. Gimana? Bang Juma, izin sebentar Bang. Iya. Berarti tadi menurut penjelasan Abang bahwa hukum pernikahan itu diatur di fikih ya Bang? Iya, betul. Fikih, ilmu fikih. Ya, itu artinya secara eksplisit di Quran nggak terlalu jelas tuh ya Bang? Ya, enggak. Begini. Di Al-Quran itu sudah jelas, cuman uraiannya itu Nabi Muhammad yang menguraikan hukum-hukumnya. Karena tidak semua manusia itu mengerti tentang kalam Allah. Perkataan pencipta langit dan bumi itu hanya bisa dipahami secara mutlak oleh utusan, duta, rasul, bukan orang lain. Maka Rasulullah menjelaskan uraiannya. Nah, penjelasan inilah yang kemudian tadi Kak Putri kan Bang? Gimana? Saya rasa kan Bang, tadi Kak Putri mengatakan bahwa di Quran itu diatur semua. Saya rasa sudah memang lengkap. Sebenarnya Al-Quran itu mengatur segalanya, diatur oleh Al-Quran. Lalu kemudian isi Al-Quran itu diuraikan. Jadi Al-Quran itu seibarat bangunan yang utuh, lengkap semuanya. Tetapi kemudian dijelaskan ini pintunya terbuat dari kayu, dia punya engsel, dia punya kunci, ada kacanya dan seterusnya. Kemudian ini dindingnya diuraikan, dindingnya itu terbuat dari pasir, semen, batu merah, terus kemudian paling bawah namanya pondasi. Pondasi itu ada batu dan seterusnya. Ke atas lagi ada plafon, di atas plafon ada atap. Sebelah sini ada namanya jendela. Itu bangunan, Al-Quran itu bangunan, hadits itu menguraikan bangunan tersebut. Itulah Islam. Islam itu begitu. Jadi Allah memberikan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran itu adalah wakilnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan isi Al-Quran ini kepada seluruh manusia apa yang harus mereka kerjakan. Maka yang menjelaskan kemudian isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Nah, uraiannya inilah yang disebut hadits. Begitu saudara.
maksud saya gini tadi Bang, karena tadi ada. Sebentar. Saya rasa sudah lengkap ya, saudara ya, penjelasan Gurunda ya. Saya rasa sudah lengkap. Kembali ke tema. Tadi itu yang membawa itu alasan Putri mualaf. Sebentar Bunda. Ya, ini tema kita. Udah lengkap tadi penjelasannya. Kalau kau nggak nangkep, berarti memang otakmu error Bang. Sekarang judul dialog kita kurban PS tumbal. Tadi yang membawa itu Mbak Putri. Maksudnya gini loh Bunda. Tadi kan dibanding-bandingkan Quran dengan Bible kan gitu. Nah artinya kalau kita berbicara seperti Bang Juma tadi sampaikan, ya Bible juga seperti itu Bang. Seperti itu Bunda gitu loh. Tapi ada yang mau saya tanya lagi. Tadi tentang syarat hukum pernikahan itu yang saya tangkap dari penjelasan Bang Juma, di Quran itu sebenarnya nggak dijelaskan secara eksplisit. Salah satunya ada di Al-Quran surah An-Nisa. Bang Juma. Salah satunya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 misalnya. Berbicara mengenai syarat sahnya itu diantaranya adalah mas kawin. Itu jelas itu Bang. Diterangkan dalam Al-Quran. Wa'atun nisa. Jadi ketika kemudian dikatakan berikanlah mas kawin kepada seorang perempuan sadukatihinna, maka mas kawinnya itu diatur kemudian karena sudah ada perintah. Lalu yang menarik di Islam ini, ketika berbicara mengenai hukum kekerabatan dalam pernikahan, Islam itu dianjurkan cukup satu istri, fawahidah. Tapi kalau di Kristen itu tidak ada aturan cukup satu istri, itu nggak ada. Dalilnya Anda cari sampai manapun itu tidak akan Anda temukan. Di Islam itu jelas, kamu boleh menikah lebih dari 1, 2, 3, maksimal 4. Apabila kamu bisa adil. Namun kata Allah, kamu tidak akan bisa adil, maka cukup fawahidah, maka cukup 1. Hanya di Islam ada perintahnya cukup 1. Kalau di Kristen tidak ada perintah cukup 1. Nggak ada. Saya sudah lama mengkaji Bible, saya tidak pernah temukan ada dalil cukup 1 istri. Itu nggak ada Bang. Syarat nikah setelah haid ada Bang di Quran? Nggak bisa nikah kalau setelah haid. Tadi juga dijelaskan begitu. Ya memang nggak bisa. Ya oke. Makasih Bang. Iya. Kalau sementara ya itu ya artinya gini Bang. Artinya gini Bang. Di dalam Quran itu kan nggak dijelaskan secara eksplisit kan Bang? Iya, maka Rasulullah yang menjelaskan itu. Karena beliau adalah wakil Tuhan. Seperti itu Saudara. Bisa kembali ke terima kasih Bang. Mantap penjelasannya Bang. Siap. Silakan Bang. Iya, ini yang menarik tema kita ini sebenarnya. Karena pembeda antara agama langit dan agama bumi itu di situ. Kalau di Islam dan juga Yahudi, begitu juga Nasrani, kurban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada kemudian kurban itu selain daripada hewan. Jadi orang Yahudi diajarkan dalam Imamat 1 nomor 2. Dan umat Islam diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Al-Kautsar, ya, fasalli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Kurbannya adalah hewan. Al-Hajj juga adalah hewan. Imamat 1 nomor 2 juga hewan. Tapi yang rancu di Kristen justru kurbannya itu adalah manusia, bahkan katanya Tuhan. Nah ini pola yang ada di Kristen ini itu diambil dan diatur dari mana kaidah ini? Kok Yahudi mengajarkan korbannya hewan, Nasrani korbannya hewan, tapi kok Kristen justru korbannya ini adalah manusia yang konon adalah Tuhannya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen di Ibrani, ya, Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Jadi ketika ada kata prospero di sana, itu artinya dipersembahkan. Bahasa kita ditumbalkan. Maka akan muncul pertanyaan besar, Yesus ini ditumbalkan untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa gitu.
Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Ulangan 18:21, dia tidak mau. Dia tidak mau kemudian menerima tumbal berupa manusia. Itu ajaran Dewa Molok katanya. Bahkan di dalam Kejadian Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau persembahkan, jangan kau bunuh, jangan kau korbankan orang yang benar, jangan kau korbankan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan Kristen, Yesus dijadikan sebagai tumbal, dalam hal ini kurban penebus dosa, karena dikatakan Yesus itu adalah suci. Kalau suci berarti dia orang benar. Perintahnya jangan kau bunuh. Tapi kok sekarang pembunuhan terhadap orang benar ini justru dirangkul oleh orang Kristen dan dijadikan sebagai solusi untuk keselamatan. Nah, maka muncul pertanyaan, yang mengajarkan Kristen seperti itu, dosa-dosa ditebus dengan menggunakan darah manusia, itu ilmunya dari mana? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ya, terima kasih Bang Juma. Kalau saya lihat temanya kurban versus tumbal, jelas dua-duanya dalam iman Kristen tuh nggak masuk, Bang. Nggak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan tumbal, dan tidak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan kurban. Gitu. Tapi kalau Abang bertanya sama orang Yahudi, mungkin mereka akan menunjuk kurban. Tapi kalau kami Kristen nggak akan pernah merujuk kepada apapun ini, baik kurban atau tumbal. Demikian, Bang. Tapi kalau Anda melihat Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 itu di data nomor 47, 48, 49, 50. Yesus itu dipersembahkan. Yesus itu dikorbankan, ditumbalkan. Dia menjadi tumbal bagi orang Yahudi. Yohanes 11, ya, Yohanes 11 nomor 47, 48, 49 sampai 50. 51, 52, 53 endingnya. Maka mulai pada hari itu juga mereka bersepakat untuk membunuh, untuk mempersembahkan Yesus. Seperti itu, Bang. Silakan Anda baca. Yohanes 11 ayat 47. Iya, 49 tepatnya, Bang. Oh, 49 ya, Bang ya. Boleh dibaca sampai seorang. Silakan. Oke. Saya akan baca dari ayat 45 ya, Bang ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Ya, ini mujizat yang baru dilakukan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari ya, Bang yang. Iya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ingat tadi ini, Bang, Yahudi ya, ini orang Farisi yang bersepakat ini mau membunuh Yesus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar Yahudi pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia,
Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka menangkap dia. Gitu Bang. Iya. Jadi betul tadi yang saya bilang, kalau Yahudi Abang tanya, mereka pasti setuju dengan kurban. Enggak, Yahudi ingin menumbalkan Yesus demi bangsa mereka agar bangsa mereka dan tempat suci mereka itu tidak dirampas oleh orang Roma. Itu Bang. Enggak, mereka ingin masalahnya Bang, nggak ada kata-kata tumbal di situ Bang. Kalau tumbal itu kan persembahan. Gak ada kata-kata tumbal di situ. Kalau persembahan itu kan tumbal. Ya, tadi kan sudah kita bacakan Bang. Oh, itu bahasa Indonesia kan ya? Enggak. Tadi kan di dalam ayat. Oke, enggak. Gini Bang, Kita kontekstual ya Bang ya. Ya silakan Bang Ujwa, Iya. Jadi ketika orang-orang Yahudi ingin menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan orang-orang Roma, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan Yesus. Kalau mempersembahkan Yesus kan berarti menumbalkan. Itu bahasa kita. Dan lagi-lagi di dalam Ibrani 6 nomor 28 kan jelas di situ. Ibrani 9 ya. Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Persembahan berarti ya ditumbalkan. Karena tumbal itu adalah sebagai upah kepada yang bisa membinasakan. Menurut konsep yang mempersembahkan persembahan. Misalnya nih, ada orang percaya kepada jin gunung. Jin gunungnya ini atau hantu gunung ini minta supaya kampung mereka itu tidak tercemar atau tidak dihancurkan oleh penyakit yang menular. Maka di antara mereka ada tua-tua yang kemudian didatangi oleh penunggu gunung ini dan mengatakan, "Berikan kepadaku, persembahkan kepadaku anak manusia, supaya penyakit ini saya cabut dari perkampunganmu." Maka mereka mempersembahkan. Nah itu namanya tumbal. Meskipun tidak dikatakan tumbal, tetapi karena untuk membayar supaya tidak mendatangkan bahaya, ya itu tumbal namanya. Gitu saudara. Jadi Yesus ini ya tumbal untuk kemudian orang-orang Yahudi tidak merampas tempat suci mereka dan tidak merampas bangsa Yahudi. Katolik orang Romanya tidak merampas kemudian orang-orang Yahudi punya tempat suci dan bangsa. Nah, sedangkan kalau kita membaca seperti yang Anda baca sendiri, Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 ini, ternyata tuan rumah ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi sosial. Bukan karena tumbal dosa, tetapi tumbal untuk bangsa. Dan tumbal pun itu hanya untuk menyelamatkan bangsa mereka, bukan untuk menyelamatkan dunia. Setelah muncul Kristen, barulah ada doktrin tumbal untuk dosa dunia. Makanya saudara Kristen itu kelelahan, kecapean mencari data ketika diminta, mana bukti kalau manusia itu diwarisi dosa dari Adam? Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Ya sampai kita menemukan selangkangan ular, tidak akan pernah ditemukan itu datanya. Itu nggak ada Bang. Nggak ada. Tuhan berfirman, Adam karena kau berdosa maka seluruh keturunanmu akan mewarisi dosa-dosa. Itu nggak ada. Itu buatan gereja awal mula. Itu doktrin dari Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Karena oleh satu orang kemudian turun ke bumi
maka dia satu orang ini menjalarkan dosa ke bumi. Itu fitnah. Fitnah terbesar yang dilakukan oleh Kristus padang gurun, yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus untuk melakukan fitnah besar-besaran terhadap kakek kita sebagai manusia pertama. Nah, ini Kristen harus melek. Oh, ternyata tidak ada dalil kalau ada dosa diwariskan Adam. Ternyata selama ini hanya ada bohong waris, bukan dosa waris. Tapi bohong yang diwariskan turun-temurun sudah 2000 tahun. 2000 tahun kalian menipu generasi berikutnya dengan mengatakan Yesus datang untuk nebus dosa kita yang diakibatkan oleh nenek kita Adam. Itu fitnah. Itu fitnah terbesar yang dilakukan oleh setan yang kalian aminkan. Tidak ada dalil, Bung. Bible masih ada di tengah-tengah kita. Bisa kita lihat. Saya punya di rumah Bible saya itu menumpuk. Kita cari, tidak ada dosa waris. Bahkan kalau Anda lihat dalam Kejadian 5 nomor 2. Tuhan mengatakan apa? Aku Tuhan memberkati Adam. Aku Tuhan memberkati manusia. Baik laki dan perempuan aku berkati mereka. Sedangkan yang ada di Kejadian 4. Kejadian 3. Fokus ke tema lah Bang. Fokus ke tema Bang. Ya itu dia Bang. Karena tidak ada perintah Tuhan nebus dosa pakai darah manusia. Maka berdasarkan kejadian yang tadi. Ya, di Yohanes 11. Jelas Yesus ditumbalkan untuk mengamankan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu kesimpulan saya Bang. Silakan. Baik Bang, tadi Abang yang menawarkan tema ini kurban versus tumbal. Tadi saya katakan bahwa kedua-duanya pun orang Kristen tidak mengimani kecuali kalau Yahudi. Nah, Abang bawa dalil dari Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Dan tadi Abang sudah izinkan saya untuk membaca satu perikop. Terima kasih Bang Juma. Tapi saya tidak menemukan dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 53 itu kata-kata ditumbalkan atau dikurbankan gitu Bang. Atau Abang punya ayat yang lain untuk memperkuat tema Abang pada saat ini? Iya, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah dia orang yang digantung. 3:15. Galatia 3 ayat 15. Oke, silakan Bang, silakan. Iya. 13. Sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Kalau kita berbicara konsep salib, menurut Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang... Izin Bang. Bang Jum. Silakan. Bang Juma izin Bang. Galatia 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu 13. Iya. Oh. Oke, sebentar ya Bang. Saya baca dulu ya Bang ya. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, silakan Bang. Iya, ini Paulus ada dendam apa sampai Yesus ya dikatakan terkutuk dan dia harus menanggung dosa-dosa. Kenapa dia yang harus jadi tumbal? Bukankah dalam kajian-kajian yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 29:14, ketika mereka melakukan dosa, perintah Tuhannya apa? Bakarlah dagingnya, sapinya dan kotorannya, itulah korban penebus dosa. Jadi yang menjadi korban penebus dosa itu adalah lembu, sapi bagi Bani Israel. Nah, sedangkan Paulus mendoktrin dengan menghinakan Yesus dengan mengatakan bahwa Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis. Nah, ini sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh
mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti Paulus sedang memfitnah Yesus bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Yesus ini dikutuk oleh Elohim. Ini kata Paulus. Sedangkan Elohim sendiri di dalam Yohanes 3 nomor 16 katanya Elohim yang berkata di situ. Katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Loh, dikasihi, loh, berkenan. Tapi kok salah bang. Yohanes 3 ayat 16 bukan itu bang. Oh salah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu dia bang. Iya, sehingga dia menganugerahkan, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tumbal. Iya, mengaruniakan dengan menganugerahkan itu sama. Iya, yang tumbal atau yang? Ya, oke, silakan bang. Yang tumbal atau yang tunggal? Yang tunggal bang, tunggal. Oh, yang tunggal berarti bukan tumbal ya? Itu catat. Ya, yang tunggal. Iya, supaya yang percaya tunggal, tidak binasa, kan gitu. Berarti Yesus ini orang yang dikasihi Tuhan. Yesus orang dikasihi. Yesus adalah karunia. Loh kok jadi Paulus katakan dia adalah orang yang mati terkutuk? Demi untuk dosa-dosa orang Roma. Ilmunya dari mana itu? Paulusnya dapat ilmu dari mana? Memfitnah Adam, mewariskan dosa. Memfitnah Yesus, dikutuk Elohim. Memfitnah Yesus, membatalkan hukum Taurat. Memfitnah Yesus, dewa yang nusul menjadi manusia. Ini Paulus ilmunya dari mana abangku? Karena ketika orang Yahudi dimintai kurban, Imamat 1 nomor 2, perintahkanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Itu perintah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 4. Apa itu? Kambing, domba, sapi, lembu. Yesus sapi enggak? Bukan. Intinya tetap di Yahudi kan bang? Iya betul. Ya oke. Betul. Bagi Yahudi kurbannya hewan. Adapun mereka ingin membunuh Yesus bukan karena korban penebus dosa, tapi karena faktor ekonomi yang tadi. Karena faktor tidak mau bangsa mereka dirampas oleh penjajah, maka Yesus harus menjadi tumbal supaya mereka merdeka, tidak dijajah lagi oleh orang Roma. Nah, sedangkan hal ini berubah menjadi ajaran yang aneh ketika masuk di meja gereja. Tiba-tiba saja orang yang dibunuh, orang yang mengalami pencobaan dibunuh oleh Yahudi, tiba-tiba saja menjadi penebus dosa. Menebus dosa waris. Tuhan yang datang mengambil rupa manusia untuk mengasihi manusia dengan cara menebus dosa, mati di atas salib. Kok tiba-tiba berubah? Padahal dalam kaidah yang ada, Yesus datang membawa hukum Taurat, di mana hukum Taurat mengajarkan menggunakan hewan untuk nebus dosa. Yesus memerintahkan menebus dosa dengan menggunakan hewan, perintah Nabi Musa. Itu yang ada. Dan Tuhan mengajarkan Imamat 1 nomor 2 agar mengorbankan hewan, binatang. Dan bahkan di dalam Ulangan 18, Tuhan murka ketika ada orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Bahkan dikatakan begini, di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Lalu kenapa hal yang dibenci ini tiba-tiba berubah menjadi kunci keselamatan bagi orang Roma? Merembet ke Belanda. Menurut Bang Juma, siapa yang membunuh Tuhan Yesus itu siapa? Yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Roma bersekongkol dengan iblis yang diprakarsai oleh orang Yahudi.
Yang tadi itu bang, bukan orang Yahudi Kristen ya bang. Bukan orang Kristen ya, Bang? ini. Bukan ya. Bukan. Orang Kristen ini korban dari orang Farisi, Paulus. Makanya saya katakan tadi, bagi orang Kristen diajarkan oleh makhluk padang gurun yang ngaku Kristus yang datang kepada Paulus bahwa kematian Kristus di atas salib itu untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Itu ajaran yang tidak pernah diajarkan sama sekali. Itu muncul di meja gereja. Bukankah itu bang merujuk ke Yohanes 3 ayat 16 tadi yang abang bilang? Loh, justru dia adalah orang dikasihi, berarti dia nggak boleh dikutuk dong. 3 ayat 16 tadi yang abang bilang, yang itu perkataan Yesus sendiri, perkataan Allah sendiri. Iya, dia orang dikasihi kan? Orang dikasihi bisa nggak dibunuh? Enggak, kata-katanya kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk supaya mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Oke. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Sebaliknya kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita binasa. Jadi intinya di situ, percaya tidak binasa, tidak percaya binasa. Yesus mengajarkan ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19 nomor 12 dan seterusnya, apa kata muridnya? Wahai guru, apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa selamat hidup kekal? Apa kata Yesus bang? Jangan membunuh. Lakukan hukum Taurat ya. Iya, berarti lakukan 10 hukum Taurat. Iya, berarti kata Yesus, boleh nggak bunuh Yesus? Nggak boleh nggak bunuh Yesus? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Yesus dibunuh, iya makanya pertanyaannya, ya, bang. Itu dari Yahudi, Ini Kristen nih, ini Kristen yang kena nih, yang terakhir. Makanya jangan bunuh Yesus. Kalau Yesus dibunuh, itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Silakan Anda jawab. Tadi saya sudah bertanya sama Bang Juma dan Bang Juma sudah menjawab bahwa yang membunuh Yesus itu Yahudi dan Roma, begitu bang ya. Jadi artinya yang tadi pertanyaan abang apa yang terakhir tadi? Saya lupa. Membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa, menebus dosa? Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Iya. Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa. Dalam sudut pandang Yahudi itu melahirkan dosa. Dalam sudut pandang kekristenan, yaitu menghapus dosa. Nah, sudut pandang Kristen ini asasnya dari mana? Sudut pandang Kristen ini asasnya dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya ini untuk anaknya ini orang benar, dia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya banyak hal bang. Ya, termasuk kan dia punya visi dan punya misi dari surga turun ke dunia, datang ke dunia untuk dibunuh. Banyak. Enggak, ini yang kita bahas tumbal untuk ini. Dilahirkan, untuk menjadi tumbal, untuk dibunuh. Untuk mengajar, untuk kalau menyatakan itu jelas. Siapa Allah. Kembali kepada tema bang. Dan bagaimana surga. Kembali kepada mati karena dia manusia dan untuk dibunuh dan naik ke surga. Untuk dibunuh, mati. Untuk dibunuh, mati pak. Untuk mati bang. Untuk dibunuh, untuk dibunuh atau gimana? Kalaupun nggak dibunuh pasti dia mati. Iya, kita semua mati, tapi kita bukan penebus. Izin ya bang. Sekarang pertanyaan, karena gini bang. Saya nggak mau terbawa opini abang karena kan tujuannya kan bukan untuk dibunuh. Tujuannya saya minta Anda yang klarifikasi. Saya hanya mengarahkan saja. Tidak ada yang perlu diklarifikasi karena tidak ada kata-kata dia untuk dibunuh di dalam Alkitab. Tapi yang Anda katakan tadi bagi Kristen itu adalah menebus dosa, itu ilmu dari mana? Atau tidak ada kata-kata untuk disengaja dibunuh, gitu bang. Saudara, tapi tadi ketika Anda membawa Yohanes 3 nomor 16 kok larinya ke bunuh? Emang di situ ada bunuh? Itu kan mengaruniakan. Kenapa larinya ke bunuh? Tadi kan pertanyaan abang kan Yesus itu mati untuk menambah dosa atau untuk menghapus dosa? Ya, bagi Kristen menghapus dosa. Iya.
Nah saya tanya, itu ilmu dari mana? Membunuh orang benar adalah menghapus dosa itu. Orang Kristen, dari sudut pandang. Iya, silakan Bang. Dari Silakan, Abang ngomong. Sudut pandang orang Kristen ini, membunuh Yesus, membunuh orang benar, membunuh karunia Tuhan, itu adalah menghapus dosa. Membunuh orang yang dilarang dibunuh oleh Tuhan, itu menurut Kristen menghapus dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Masalahnya Bang, yang membunuh itu bukan orang Kristen Bang. Kan tadi justru Abang itu orang Yahudi dan orang Roma. Justru kan itu. Begitu, jadi Bang. Artinya tuduhan ini harusnya Abang arahkan kepada mereka. Gitu loh. Abang sendiri yang mengatakan tadi, bagi Kristen menghapus dosa. Betul? Itu tadi pertanyaan Abang, kalau Yesus mati, apakah itu menambah dosa atau menghapus dosa? Nah, bagi Anda itu menghapus itu dosa. menambah dosa, bagi Kristen itu menghapus dosa. Oke, bagi Tuhan. Kenapa? Melalui kematiannya, dia turun ke dalam dunia orang mati untuk menyelesaikan semua upah dosa. Oke, itu menurut Kristen. Sekarang menurut Yahudi itu menghasilkan dosa. Menurut Kristen itu menghapuskan dosa. Menurut Tuhan Elohim, membunuh Yesus adalah gak ada kata-kata membunuh Yesus. Tuhan Elohim gak ada membunuh Yesus, Pak. Makanya Yesus, saya bertanya, Saudara, pembunuhan terhadap Yesus, bagi Yahudi, Bang Juma, abang terlalu kata membunuh. Saya memang butuh diskusi sama orang yang punya intelektual tinggi. Kalau lemah IQ-nya susah saya, Bang. Ya. Apalagi saya orang yang mengikuti narasi Abang dari tadi. Iya, tapi tidak semua orang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, tapi tidak semua orang bisa mengimbangi tingkat intelijensi yang ada. Kenapa saya mengatakan saya di bawah intelijensi Abang pun nggak apa-apa. Yang bukan pasti itu, saya hanya mengikuti narasi. Masalahnya Anda berdiskusi kayak ular. Gantian dulu. Anda kayak ular berdiskusi, saudaraku. Anda persis ular ketika Anda berdiskusi. Ketika Anda berhadapan, Anda sudah lari dari tema, Bang. Saya tidak lari dari tema loh. Saya mengatakan bagi Yahudi itu adalah melahirkan dosa. Bagi Kristen Anda akui itu menghapus dosa. Dua keadaan yang berbeda. Maka muncul pertanyaan saya, bagi Tuhan, apakah membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Itu loh pertanyaan saya. Masalahnya Bang, semua dalil yang Abang tunjukkan tadi tinggal dijawab, Bang. Tidak merujuk sama sekali dengan tema, Bang. Gitu loh, Bang. Yesus ini orang benar. Yesus ini adalah karunia. Yesus ini orang dikasihi. Dia orang benar. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Permasalahannya Tuhan mengatakan. Atau saya yang bertanya sama Bang, bisa Bang? Saya yang bertanya. Selesaikan ini dulu, Bang. Menurut Abang, Yesus itu dikorbankan atau ditumbalkan? Dua-duanya. Ya, silakan Bang. Apa alasannya Bang bilang itu? Dua-duanya. Oke, baik. Ketika kemudian orang-orang Yahudi seperti yang kita baca tadi, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma, maka mereka butuh penebus. Mereka butuh korban. Mereka butuh tumbal. Siapa yang mereka tumbalkan? Yesus. Penebus apa kurban apa tumbal, Bang? Dua-duanya, Bang. Dua-duanya, Bang. Penebus. Oke, tiga-tiganya kalau gitu. Apalagi? Pembebas juga boleh. Berarti penebus dari apa menurut Abang? Penebus dari tekanan orang Roma. Oke, lanjut Bang. Pembebasan dari jajahan orang Roma. Tumbal supaya mereka tidak dijajah oleh Roma. Korban supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Semua kena. Begitu juga di Kristen. Kristen bagi Yesus bagi Kristen adalah korban. Dan juga tumbal. Sekaligus persembahan. Semuanya kena. Contoh. Ada dalilnya Bang. Ada dalilnya. Coba Yohanes 2. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anak di mana Yesus jadi kurban, jadi tumbal bagi orang Kristen? Coba tunjukkan Bang.
Astagfirullahaladzim. Saya tadi sudah katakan kepada saudara Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Ibrani 9 nomor 28. Kalau Anda melihat di 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Dikorbankan. Saya baca ya, Bang. Iya, silakan. Saya baca ya, Bang. Silakan. Izin ya, Bang Juma ya. Silakan. Saya baca ya. Silakan. Oke. Silakan. Sebentar. Ibrani 9 nomor 28. Ayat 28. Saya mulai dari ayat 27 ya, Bang. Silakan. Oke. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nggak ada kata-kata tumbal dan kurban di situ, Bang. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan itu terjemahan yang keliru. Mengorbankan di situ bahasa Yunaninya adalah dispero. Kenapa jadi abang yang mengubah-ubah kitab kami? Bang, original teksnya itu prospero, Bang. Prospero itu artinya, nah itu aku bilang IQ rendah. Enggak. Saya IQ rendah memang nggak bisa diskusi dengan saya. Jadi ya mohon maaf, Bang, mohon maaf. Nggak apa-apa saya, Bang. Iya, karena orang Kristen ini lucu. Tapi orang Kristen ini lucu memang. Kenapa saya katakan lucu orang Kristen ini? Orang Kristen ini lucu, ya, lebih lucu dari kambing. Kenapa? Karena dia lebih percaya terjemahan daripada bahasa aslinya. Bahayanya itu di situ. Dia lebih percaya uang palsu daripada uang asli. Bang. Oh, itu fakta. Saya tidak menghujat, Bang. Kalau abang nggak suka, saya tidak menghujat. Demi Allah saya tidak menghujat. Saya tidak menghujat, Bang. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Orang Kristen ini lebih lucu daripada kambing. Kenapa? Ya, karena Bang, orang Kristen itu. Ya. Silakan turun. Ya, saya turun ya, Bang. Iya, silakan saudara, silakan. Memang Anda otentik dengan ketololan. Orang Kristen ini tololnya di mana? Dia lebih percaya. Silakan turun, Abang. Silakan, Bang. Tidak perlu bermanis-manis kalau menyesatkan. Iblis juga manis kok. Ketika iblis datang ke Adam di Gan Eden, wow, manis sekali. Hai Adam, ya paman. Manis iblis itu ketika datang ke Adam. Tapi kita tidak butuh bermanis-manis. Manis itu kalau menyesatkan buat apa? Ya, kita butuh pahit tapi obat. Biarpun pahit, kalau itu kebenaran itu harus ditegakkan. Ya, orang Kristen lebih percaya kepada terjemahan daripada bahasa aslinya. Itu aku bilang sakit. Anda lebih lucu daripada kambing. Karena Anda orang berakal, dikasih terjemahan, percaya terjemahan bertentang dengan original teksnya, lebih percaya kepada terjemahan daripada original teks. Kenapa? Karena terjemahan lebih kena kepada keyakinan paganisme yang dimiliki daripada original teksnya. Di situ sangat jelas prospero artinya dipersembahkan, bukan mengorbankan, tapi dipersembahkan. Dan juga di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus ini disembeli. Kalau dia jatuhnya disembeli berarti dia korban. Kalau dia jatuhnya disembeli berarti dia tumbal. Makanya seorang murtadin ketika diskusi sama saya semalam dikatakan wajib hukumnya orang Kristen itu tidak berakal kalau membahas tentang agama. Wajib. Orang Kristen nanti menggunakan akal kalau dia mengkritisi agama Islam. Oh, paling berakal. Sampai titik komanya itu mereka harus selektif. Titik komanya Islam itu mereka harus, wah, luar biasa. Kayak tadi bertanya tentang syarat sanika, masuk ke Al-Quran, apa itu hadits, apa itu as-sunnah. Sampai ke akar-akarnya kalau mereka bertanya pakai akal. Kalau bertanya tentang Islam. Tapi kalau membahas agamanya, mereka pakai biji sakar berbicara. Iya, itu fakta. Biji sakar ternyata biji sakar ya kalian. Biji sakar. Ya. Iya. Keren. Oke, Guru ndak izin. Kita sapa Yosef iya, Kristen.
Ya, halo. Yosef. Kristen Bang? Ya. Ya. Oke, silakan Bang ya, dilanjutkan diskusi tadi. Diskusinya apa? Mengenai apa? Tuh, kurban pes tumbal. Tuh, temanya Bang. Ini apa? Suaranya Coba apa itu Bang? Coba kenapa kau berisik kali Bang? Kau di mana? Hujan mungkin. Coba. Bergeser sedikit Bang, biar nggak noise. Pertanyaan Zuma tadi mengenai apa? Persembahan tumbal. Itu pertanyaan tadi. Saya bertanya, bagi orang Yahudi, penyaliban itu adalah melahirkan dosa bagi mereka pelakunya. Bagi orang Kristen, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah nebus dosa. Bagi Elohim, pembunuhan terhadap orang benar itu dosa atau nebus dosa? Bagi orang Kristen dan bagi orang Yahudi, apa bedanya di situ? Orang Yahudi tidak pernah menyalib orang untuk nebus dosa. Ya, betul. Kok katanya beda? Kok enggak ada bedanya? Orang Kristen penyaliban ini adalah nebus dosa Kristen. Sedangkan orang Yahudi percaya nggak penyaliban? Ya percayalah. Masa tidak percaya? Percaya dari mana? Dalilnya dari mana? Ulangan 21, 22, 23. Orang Yahudi masuk apa enggak? Kenapa? Orang Yahudi masuk enggak? Percaya di situ apa enggak? Ulangan 20. Iya percaya, makanya mereka melakukan kesaksian dusta bahwa Yesus ini pelaku dosa. Yesus ini ingin menyamai Tuhan. Loh, dari mana ulangan 20 mengatakan Yesus di situ ada? Loh, ulangan itu kitabnya orang Yahudi, Cak Ayu. Di dalam konsepmu, dalilmu tuh jangan ambil di dalam ayat 20, di ulangan 20. Perhatikan konteksnya. Ulangan 21. Itu yang dikutip oleh Paulus. Ulangan 20. Sekarang ulangan 21. Kok balik-balik, bolak-balik gimana? Ulangan 20 ya? Saya salah berarti. Ulangan 21. Ayo, salah. Dalilmu kok salah, ngomong apa sih? Saya ralat, bukan ulangan 20, ulangan 21. Ayo. Nomor 22 sampai 23. Ya itu dalilnya. Ulangan 21, nomor 22, 23. Iya, bicara apa mengenai di situ di dalam ulangan 21? Ternyata Anda mau belajar sama saya. Kalau masih belajar jangan songong. Loh, kalau masih status belajar jangan. Saya sudah paham konteksnya ulangan 21 apa? Ya sudah. Di situ ulangan 21, 22, 23 itu membahas tentang orang yang dikutuk Tuhan atau orang yang diberkati Tuhan. Saya menjadi pertanyaannya, di situ di mana konteksnya di ulangan 21 pada zaman itu? Udah. Kalau Anda nggak sanggup silakan turun. Saya hanya ingin berdiskusi dengan orang yang bodoh. Kalau Kristen pasti bodoh. Pasti bodoh kalau orang Kristen. Membahas agamanya ya, pasti bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya Kristen yang saya butuhkan adalah mereka yang tidak sombong dengan kebodohannya. Kalau sudah bodoh, goblok, tolol, bahlul, tapi sombong, di Islam itu ada yang kayak gitu. Anda kalau bodoh-bodoh aja, tapi buka diri untuk nerima ilmu. Jangan sombong. Anda pura-pura lidah seakan-akan Anda paham ulangan 21. Begitu ditanya, Anda pandai memainkan kata-kata. Ingat Bang, saya ini ahli psikologi. Saya bisa mengerti tentang orang yang kepepet, orang yang menyembunyikan kelemahan dengan memutar lidah. Saya ini pakar psikologi. Saya seorang pendidik. Jadi jangan Anda memutar lidah di depan saya. Oke? Kalau Anda bodoh-bodoh aja. Jangan sok cantik, jangan sok pintar. Gak bagus Bang. Gak bagus orang sok pintar itu, tapi bodoh, bahlul. Ulangan 21 nomor 22, 23 itu adalah tatanan terhadap hukum Tuhan yang berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pantas enggak Yesus didudukkan di situ? Pikir pakai ini. Pantas enggak Yesus yang adalah orang yang dikasihi, yang menjadi karunia bagi Bani Israel, duduk sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim itu sendiri?
Pantas nggak? Kalau Anda mengatakan pantas, wajarlah Anda menjadi Kristen. Karena itu tadi, Kristen wajib bodoh dalam beragama. Jangan pingsan, Bang. Mic-nya kok saya dimatikan? Cuma mending saya kerja, Bang, daripada saya diskusi sama orang. Cuma ulangan 21 dengan ayat seperti tadi dengan dimasukkan di dalam Matius, di dalam ini, di dalam tumbal, di dalam pembelian kepada Yesus Kristus. Maksudnya apa? Nggak nyambung belas ya. Oke, sekarang Anda tunjukkan dalil di kitabnya orang Yahudi yang menjadi jangan bicara mengenai dalil. Kamu membuat dalil dengan apa tadi? Dengan tema kurban dan tumbal. Iya, benar apa? Iya. Orang-orang Yahudi diajarkan mengorbankan binatang, hewan, kambing, domba, sapi, lembu. Dari mana Kristen mengajarkan kemudian yang menjadi korban itu adalah manusia? Siapa yang ngajarin Kristen? Korban nebus dosa manusia itu yang ngajarin Kristen siapa? Kasih saya dalil. Silakan. Kasihan dia nggak tahu buka mic-nya. Ya Allah. Lucu juga si Oten ini, maksa Yesus jadi Tuhan. Inilah akibatnya. Jangan paksa manusia jadi Tuhan. Kasihan. Saudariku, mereka memaksa Yesus menjadi binatang, bukan jadi Tuhan. Aduh. Ayo. Itu yang benar. Bicara mengenai dalil cuma. Kristen memaksakan Yesus itu menjadi binatang karena hanya binatanglah yang menjadi tumbal penebus dosa di dalam konsep Tuhan. Jadi pertanyaannya dalilmu di mana? Dalilnya Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mereka mencoba untuk menggiring Yesus itu menjadi binatang. Itu perjanjian lama, itu di dalam bangsa Israel nyambung. Itu di dalam bangsa Israel itu nyambung. Makanya yang saya tanya ini ajaran Romawi, di mana konsepnya ajaran Romawi. Aduh. Jadi yang mempersembahkan manusia ini ajaran siapa? Saya bacakan perjanjian lama, kau bilang itu perjanjian lama. Lalu saya mau kemana? Yang memiliki konsep itu cuma 2. Konsep penebus dosa menggunakan makhluk itu cuma 2. Agama Samawi, agama Ardi. Agama Samawi korbannya hewan. Agama Ardi korbannya manusia. Kristen, Dewa Molok. Kamu jangan mati politeisme, saya cuma Helenisme, Dewa Baal. Itu korbannya adalah manusia. Yang saya minta kepada saudara, dari mana Kristen ini mengambil pola korbannya manusia? Kok terus? Kok terus? Ulangan 21 berkat dan kutu. Ulangan 21 itu pola, Bung. Kamu bilang tadi ulangan 21 berkat dan kutu. Ya itu pertanyaan saya, kenapa baru sekarang Anda sadari? Anda baru baca. Saya bertanya ulangan 21. Itu gak nyambung. Apa ya? Dasar pijakan penebus dosa menggunakan darah manusia. Bunda Rahma. Dasar pijakan nebus dosa menggunakan tumbal manusia itu ilmunya dari mana? Jawab. Kalian menumbalkan Yesus itu ilmunya dari mana? Kalau orang Yahudi tumbalnya itu, korbannya itu hewan. Sekarang saya tanya, Kristen, Aliteng, agama dari pagan Romawi yang sampai ke Belanda masuk ke Indonesia melalui penjajah ini, korbannya manusia, tumbalnya manusia itu ilmu dari mana? Ayo jawab. Buka mic-nya Oten, jawablah pertanyaannya Abang Juma. Mute aja. Udah tahun 2025 masih menuhankan anak manusia. Sadarlah. Bukan Tuhan. Bukan anak manusia mereka Tuhan kan. Makhluk roh
yang datang di padang gurun menemui Paulus yang mengatakan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Bukan anak manusia, bukan. Di dalam Al-Quran yang mereka sembah adalah iblis. Dan Yesus mengatakan kepada mereka di Matius 7, 22, 21, ketika orang-orang Kristen nanti datang di akhir zaman kepada Yesus. Yesus, Tuhan, Tuhan, Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang mereka sembah itu bukan Yesus, bukan anak Maria. Yang mereka sembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Dan memang Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Data 24. Data 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang mereka sembah ini adalah Kristus palsu. Siapa dia? Makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22 dan seterusnya. Jadi kelemahan kita kalau kita mengatakan Kristen ini menyembah manusia. Enggak. Yang mereka sembah bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana Paulus mengatakan bahwa Kristen tidak menyembah manusia? Di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Yesus Kristus yang datang kepadaku memberitakan Injil itu bukan manusia. Tuh. Jadi Kristen menyembah bukan manusia. Kristen itu bukan menyembah anak Maria. Kristen menyembah makhluk padang gurun yang datang kepada nabi mereka Paulus, yang mengajarkan Paulus 13 kitab kepada pengikutnya. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus itu disebut Kristen. Jadi mereka Kristen ini bukan penyembah manusia. Makanya ketika Allah tanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tak berkepala ini menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? La. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah kepadaku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Maria dipesan oleh Yesus di Yohanes 20. Maria, jangan kesentuh aku, tapi pergilah kepada murid-muridku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbakum. Itu kata Yesus tuh. Tapi orang Kristen bermujizat, mengusir setan, menyembuhkan kayak Rasulullah bisa menyembuhkan. Itu bukan nama, bukan Yesus anak Maria itu yang dia pakai. Namanya iya. Bermujizat pakai nama Yesus iya. Tapi yang datang kemudian melakukan mujizat di situ bukan anak Maria. Seperti itu. Ini penting untuk dipahami oleh teman-teman apologet Islam. Bahwa yang Kristen sembah itu bukan anak Maria. Silakan sahabatku. Lanjut. Oke, kita sapa tamu berikutnya. Niko. Selamat sore. Kristen. Jadi Kristus itu minimal ada dua ya. Makanya kita harus gaungkan terus salam dua Kristus. Karena Paulus juga mengakui ada Kristus